أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله حبيبه ومصطفاه اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا ومولانا محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن أحبه ونصره ووالاه. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati seluruh tamu undangan, para pinispuh, sesepuh dan para kiai, para alim ulama. Lebih utama kepada keluarga besan dari Majalengka, yaitu Bapak Haji Maman Suherman beserta Ibu Hajah Yati Cahyati beserta semua keluarga besar beliau berdua. Lebih utama kepada Sahibul Hajat beliau Bapak Haji Anas Yusuf Mahmudi beserta Ibu Hajah Titik Kusumawati. Lebih utama lagi kepada kedua mempelai yang tentu sedang berbahagia dan berbunga-bunga, yaitu Mas Robi Hermawanto, Sarjana Teknik, dan Alivia Arinal Haq, Magister Teknik. Hadirin hadirat a'azzakumullah. Sebagaimana telah diumumkan bahwa saya ditugasi oleh adik saya, Bapak Haji Anas Yusuf Mahmudi beserta Ibu, untuk menyampaikan beberapa pesan khusus untuk kedua mempelai. Untuk itu kepada anakku, Robi Livi, bisa sejenak diperhatikan. Kalian tentu bersyukur sekali saat ini karena telah terlaksana cita-cita kalian untuk menunaikan perintah Allah dan sunnah Rasul. Semoga rasa syukur kalian menjadikan Allah berkenan dan memberikan tambahan rahmat dan nikmat yang tiada henti, sehingga kalian benar-benar bisa berkah di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Tentu kalian ingin rumah tangga kalian berbahagia, tidak hanya di dunia, tetapi sampai di akhirat. Tidak hanya secara lahir, tetapi tentu secara batin. Untuk itu bisa diperhatikan beberapa hal berikut ini. Pada satu saat ada seorang sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yakni cicit Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat itu bertanya, "Ya Ali, innali bintan hal taro man uzawwijuha bihi." Wahai Sayyidina Ali, aku punya seorang anak perempuan. Aku mohon petunjukmu, sebaiknya aku nikahkan dengan siapa anakku perempuan itu? Dengan seorang jutawan, atau ilmuwan, atau bangsawan, atau yang lain sebagainya. Kemudian Sayyidina Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum menjawab, "Zawwijha mimman yattaqillah." Kalau menurut aku, nikahkan anak perempuanmu itu dengan seorang laki-laki yang takut kepada Allah. Kawinkan dia dengan orang yang takwa kepada Allah. Sebab in ahabbaha akramaha. Kalau laki-laki itu takwa kepada Allah, ketika sedang cinta kepada sang istri, dia akan memuliakannya. Dia akan menghormatinya, tetapi tidak memanjakannya. Tetapi sebaliknya, wa in abghadaha, ketika dia sedang tidak
senang, ketika dia sedang kecewa, ketika dia sedang tidak cinta. Yang namanya hati bisa berubah-ubah, tetapi kalau dia orang yang takwa, lam yadhlimha, dia tidak berani berbuat semena-mena kepada istrinya karena takut kepada Allah. Nampaknya itu pilihan Bapak Anas Yusuf Mahmudi menikahkan putrinya yang bernama Alfia denganmu wahai Robi. Pertimbangannya salah satunya adalah engkau dinilai termasuk orang yang takwa kepada Allah. Tentu kemudian Anda tidak akan memanjakannya si Livi ketika Anda sedang senang, tetapi menempatkan sebagaimana mestinya. Dihormati, disayang, dihargai. Tetapi ketika engkau sedang tidak mood, ketika engkau sedang tidak senang, kecewa dan sebagainya, tentu sebagai orang yang takut kepada Allah, tidak berani berbuat zalim, tidak berani berbuat semena-mena. Karena yang Anda hadapi tidak lagi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami Mas Robi? Begitu pula kalau Anda seorang yang takwa, tentu akan mendidik istri juga menjadi orang yang takwa pula. Didikan orang takwa pasti tidak lebih dari apa yang dirasakan, yang dialami. Karenanya saya sebagai wakil dari Bapak Anas Yusuf Mahmudi, pergaulilah istrimu bil ma'ruf, dengan sebaik-baiknya. Didiklah dia untuk menjadi orang yang salihah, yang kemudian nanti bisa menjadi ibu yang salihah dan bisa menghantarkan anak-anak kalian menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. Bukankah itu dambaan seorang bapak dan ibu pada saatnya nanti? Ini yang pertama. Yang kedua, sekaligus barangkali yang terakhir. Kalian setelah takwa kepada Allah, jangan pernah lupa bahwa kalian tidak lahir begitu saja, tetapi Allah melalui bapak ibu kalian masing-masing percayakan untuk lahir di dunia. Karenanya jangan pernah kecewakan ayah dan ibumu. Jangan pernah menyakiti hati ayah dan ibu sedikit pun. Karena ketika mereka kecewa, Allah tidak akan diam. Bukankah Nabi telah mengingatkan kita, ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Sebaliknya, wasuhtullah fi suhtil walidain. Murka Allah juga tergantung pada murka kedua orang tua. Yang paling akhir, kalau orang Jawa, doanya selalu biasanya semoga menjadi jodoh sampai kakek nenek-nenek, sampai tua menjadi jodoh. Tetapi kalau Rasulullah doanya tidak seperti itu. Dan doa kita juga semoga menjadi jodoh dunia sampai akhirat. Tidak hanya di dunia tetapi sampai di surga sana kalian bertemu. Tentu kemudian muncul pertanyaan, mungkinkah itu menjadi jodoh dunia akhirat? Seorang suami istri. Bukankah nanti kita akan berakhir hayat? Mungkinkah kita akan bertemu kembali di sana? Jawabannya mungkin sekali. Dengan syarat, apabila kalian mencintainya karena Allah. Bukan karena fisik, bukan karena materi, bukan karena kedudukan, bukan karena yang lain. Tapi karena Allah. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya. Lau anna abdai Lau anna abdaini tahabba fillah wahidan fil masyriq wa akhar fil maghrib la jama'ahum Allah yaumal qiyamah yaqul hadzal ladzi kunta tuhibbuhu fi. Nabi bersabda, kalau ada dua hamba Allah yang saling mencintainya karena Allah, karena rajinnya ibadah, karena kesalehannya, karena ketaatannya, karena kesetiaannya, karena akhlak mulianya. Kalau kemudian mereka
berakhir hayat, yang satu di ujung timur dan yang satu lagi di ujung barat. La jama'ahumullah, Allah pasti akan mempertemukannya kembali di akhirat. Yaqul, sambil Allah berfirman ketika mempertemukannya, hadzal ladzi kunta tuhibbu fiyya, ini orang yang kau cintai karena aku pertemukan kembali kalian. Untuk itu Robi, Livi, cintailah masing-masing karena Allah. Insya Allah akan abadi. Karenanya kondisikan, bangun kalian bagaimana supaya menjadi orang yang takut kepada Allah, sehingga dicintainya karena ketaatan kalian kepada Allah, karena akhlak mulia kalian kepada Allah. Bapak Ibu hadirin, nampaknya sudah cukup Pramulati ketika menghidangkan hidangan kepada Bapak Ibu. Untuk itu mari kita berdoa. Tapi sebelum berdoa, supaya lebih khidmat, kedua mempelai akan diikuti oleh kedua orang tua masing-masing menuju ke tempat di mana akan menghantarkan kepulangan Bapak Ibu semuanya. Untuk itu kepada Bapak Ibu tamu undangan dimohon untuk tidak beranjak dari tempat masing-masing. Mari kita berdoa sambil mengawali lihadin niyati salihah wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawahu salafus salih wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu ya Allah wa lakal syukru ya Karim kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu ya Allah wa lakas sana hatta tarda. Lakal hamdu ya Allah wa lakas sana idza radita. Lakal hamdu ya Allah wa lakas sana falakar ridha. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu laka ya aris wa baraka alaika ya aris wa jama'a bainakuma ya arusain. Barakallahu likulli wahidin minal arusaini fi sahibi. Allahumma ja'al hayatahuma hayatar rahmah was sakinah, hayatas sa'adah wal mawaddah, hayatal hana'i was safa, hayatar rakha'i was sarra, hayatal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, jadikanlah perkawinan kedua mempelai ini pernikahan yang penuh berkah. Pernikahan sebagai pembuka pintu rahmat bagi mereka, keluarga mereka, dan begitu pula umat semuanya. Penyempurna keimanan, keislaman mereka. Tungku tempat mereka menempa subur dan syukur. Sekolah tempat mereka belajar menjadi lebih dewasa. Jalan mereka untuk menggapai ridhamu dan cintamu ya Allah. Luruskan niat mereka, ikhlaskan dalam semua pengabdian, abadikan dalam kesetiaan. Tumbuhkan selalu rasa saling mencintai dan menyayangi, bukan saling membenci dan memusuhi. Tanamkan kepada mereka kesadaran untuk saling menghormati dan menghargai, bukan saling menuntut dan ingin menguasai. Karunialah mereka ya Allah rasa syukur ketika mendapatkan nikmat dan kebahagiaan. Tabah, sabar dan tetap istiqomah ketika dihadapkan dengan ujian dan cobaan. Teguhkan dan kuatkan iman dan pendirian mereka. Tambahkan selalu ilmu dan pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi mereka. Mudahkan dan berkati rizki mereka. Jadikanlah mereka sebagai suami istri yang saling membahagiakan di kala dekat, saling menjaga kehormatan di kala jauh, saling menghibur di kala duka, saling mengingatkan di kala suka, saling meluruskan ketika khilaf, saling mendoakan dalam kebaikan dan ketakwaan, saling menyempurnakan dalam kesalehan dan kemuliaan. Indahkan ya Allah akhlak, perilaku dan kepribadian mereka.
hiasilah